sebenarnya arah pembangunan pemerintah Kota Makassar di tahun 2022 itu fokusnya apa sih? Ya. Atau goals besarnya apa sih? Nah, 2022 barulah kita masuk ke dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tanpa melupakan penanganan kesehatan. Tahun depan kita sudah menyiapkan juga anggaran sebesar 100 miliar menjadi dana idle kita untuk menjadi mitigasi. Kata kalau terjadi bencana. Nah, yang kedua, tahun depan karena kita berbicara tentang pemulihan ekonomi, tentu kita butuh langkah-langkah strategis bagaimana caranya mencapai goals itu. Nah, banyak nanti tahun depan kita buat kantung-kantung ekonomi, kegiatan-kegiatan baik pembangunan maupun program dan kegiatan yang sifatnya strategis ke dalam untuk pemulihan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Sore hari ini senang sekali saya Rifa Majid bisa menjumpai Anda, kawan-kawan semua pemirsa setia Buka Mata News yang hari ini juga menyaksikan Kopi Tumpah pastinya ya. Kita akan ngobrol santai, ngobrol seru hari ini seperti biasa lah ya di Kopi Tumpah. Tapi sebelum itu, sebelum saya perkenalkan narasumber saya sore hari ini ya, di saat yang mendung-mendung ya di Kota Makassar hari ini, saya mohon izin dulu untuk buka masker karena saya pastikan bahwa saya dan juga narasumber dari Kopi Tumpah sore ini sudah aman, terkendali ya. Insya Allah kita tidak akan saling menularkan COVID-19. Oke, langsung saja saya memperkenalkan beliau ini adalah sosok muda yang dipercaya untuk menahkodai salah satu badan di pemerintah Kota Makassar untuk perencanaan pembangunan di pemerintah Kota Makassar, apalagi kalau bukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Makassar. Sosok muda, langsung saja kita sapa, ada Bang Helmi Budiman. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Agak kareba. Ya, alhamdulillah baik-baik. Ya. Baik, alhamdulillah sehat ya. Boleh Ya, kita sehat, izin buka masker biar kelihatan wajahnya boleh. gitu ya. Sayang sekali kita udah prepare luar biasa loh ini. Bagaimana aktivitas hari ini? Padat ya? Ya, alhamdulillah padat. Iya. Jadi kan memang sejauh ini dari September terhitung ya, berarti Bang Helmi ini menjabat sebagai pelaksana tugas dari Kepala Bapeda Kota Makassar. Kemudian hari ini dapat kesempatan menjadi salah satu peserta untuk tes kompetensi lelang jabatan di pemerintah Kota Makassar. Sulit nggak sih? Ya, alhamdulillah semua pasti ada kesulitan dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, oke. Karena kan di tahap-tahap sebelumnya untuk lelang jabatan ada beberapa tahapan seleksi gitu ya, selain berkas, disuruh juga buat makalah, presentasi, wawancara, itu sudah terlewati semua. Ya, alhamdulillah sudah kita lewati. Oke, berarti ini tahapan yang ketiga kalau nggak salah. Ketiga, yang terakhir kah juga atau? Belum, ini sebelum masuk ke tes selanjutnya. Oke, baik. Nah, kita doakan bersama semoga hasilnya bisa sesuai dengan harapan ya, dan juga masyarakat Kota Makassar bisa mendapatkan pimpinan-pimpinan OPD, pejabat-pejabat yang juga representatif begitu di setiap lini, di setiap OPD ataupun badan ya dari pemerintah Kota Makassar. Nah, berbicara soal Bapeda sendiri, salah satu tupoksi dari Bapeda Kota Makassar sendiri adalah melakukan perencanaan dan juga khususnya pembangunan untuk Kota Makassar. Nah, kita boleh mulai dulu dari ini nggak sih? Saya mau dengar seperti apa pendapat dari Bapeda sendiri, kan di tahun 2021 ini gitu, kita tahu bersama bahwa serapan anggaran di Pemkot Makassar tuh rendah. Gitu, silpanya bahkan bisa, kalau kemarin yang saya baca dari Pak Dhani gitu ya, mencapai 800 miliar ya silpanya ya. Oke, dan banyak ternyata OPD-OPD yang serapan anggarannya rendah. Gitu, gimana dari Bapeda? Ya, tentunya berbicara masalah realisasi anggaran 2021 tidak lepas dari kondisi saat ini. Kalau memang kita lihat kondisi saat ini kan memang kita masih dalam tahapan penanganan COVID. Sekarang realisasi kita memang lumayan cukup rendah. Tetapi itu tidak dipungkiri, kita juga tetap berusaha untuk melakukan pembelanjaan yang sifatnya sangat mendesak. Yang pertama, yang berkaitan dengan COVID. Yang kedua, belanja-belanja yang kita dorong untuk
memajukan ekonomi. Itu tetap kita dorong. Tetapi belanja-belanja yang tidak berkaitan langsung itu secara pasti kita akan hold karena memang kita harus mengatur arus kas anggaran daerah kita itu tersedia selalu dananya. Jadi jangan sampai ada pandemi selanjutnya kita tidak punya uang sehingga ya memang kita harus mengatur cash flow. Nah, sehingga karena kita mengatur cash flow, ada belanja-belanja yang sifatnya mungkin yang tidak mendesak, tidak berkaitan dengan pandemi khususnya, itu memang kita tahan. Gara-gara karena COVID-19 ingin mengatur cash flow biar tetap tersedia dana daruratnya begitu akhirnya ditahan-tahan, akhirnya tertahan betulan. Tidak seperti itu juga. Jadi memang ada beberapa mitigasi yang kita lakukan. Alhamdulillah memang Makassar itu termasuk daerah yang berhasil melewati pandemi. 2 tahun ini kita syukuri itu. Ya, kita punya kalau boleh kita lihat kita punya cash yang cukup tersedia. Kalau dibandingkan mungkin daerah kabupaten kota yang lain tidak punya uang. Bahkan untuk membayar listrik saja mereka tidak punya. Sedangkan Makassar kita punya mungkin sekalipun juga nanti kita dihantam dengan pandemi 10 bulan ke depan kita masih punya cash. Nah ini patut kita syukuri karena kita sudah punya mitigasi dari awal dari tahun 2020 kemarin. Kemudian di 2021 ini ada Makassar Recover yang cukup langkah strategis pemerintah kota yang cukup sangat memberikan dampak. Dan salah satu OPD yang juga serapan anggarannya sangat rendah ya di tahun 2021 ini adalah Dinas PU. Itu kan ya, nanti baru di akhir-akhir tahun baru tuh kita melihat gerakan-gerakannya. Apakah juga itu menjadi salah satu bentuk atau perwujudan dari penahanan anggaran tadi di awal? Berarti kita nih dari awal tahun sampai tengah bahkan menuju akhir tahan dulu deh pekerjaan Dinas PU, jangan dulu deh nanti baru di akhir tahun pas udah hujan baru digenjot gitu. Tidak begitu juga. Jadi ada beberapa belanja-belanja yang sifatnya mungkin sangat dibutuhkan tetap kita laksanakan. Seperti contoh kalau kita bisa lihat di Dinas PU itu sudah melaksanakan pembangunan jalan Metro Tanjung Bunga. Itu sudah dari bulan Mei kalau nggak salah kemarin kita sudah lakukan tender, kemudian sampai hari ini masih dikerja dan insya Allah targetnya per Desember itu sudah selesai dan rampung. Itu salah satu proyek yang besar. Tapi memang yang kecil-kecil itu tetap kita lakukan seperti penanganan banjir itu tetap masih ada. Tapi proyek-proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan COVID, yang kalau kita tidak laksanakan atau kita tunda, itu tidak berpengaruh ke masyarakat, itu tidak kita lakukan. Jadi lebih melihat kepada urgensinya sebesar apa sih sebenarnya? Urgensitasnya. Baik. Nah, kemudian menjadi pertanyaan di tahun 2022 karena ini udah akhir tahun pasti kalau misalnya kita secara pribadi kita tuh punya kayak resolusi gitu ya untuk tahun selanjutnya pengen ngapain. Nah, dari Bapeda sendiri yang memang tupoksinya adalah hal tersebut melakukan perencanaan, istilahnya tuh kalau di pemerintah kota resolusinya ada di sini nih. Gitu. Kemudian dari semua OPD dirangkumlah. Sebenarnya arah pembangunan pemerintah Kota Makassar di tahun 2022 itu fokusnya apa sih? Atau goals besarnya apa sih? Kalau 2021 kita berbicara masalah penanganan kesehatan. Karena inti dari Makassar Recover itu poinnya di situ 2021. Nah 2022 barulah kita masuk ke dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tanpa melupakan penanganan kesehatan. Ini menjadi kunci sebenarnya. Kenapa? Karena kita sebenarnya cukup optimis tahun depan itu tingkat vaksinasi kita sudah di angka 85%. Yang pertama. Yang kedua, kita berharap tahun depan sudah tidak ada lonjakan COVID lagi. Tapi kalau melihat beritanya kan memang ada Omikron. Tapi mudah-mudahan Omikron ini tidak sampai dan tidak. Semoga gelombang ketiga emang benar-benar tidak terjadi di sini. Amin. Mudah-mudahan. Tapi tetap kita punya mitigasi bencananya. Nah, tahun depan kita sudah menyiapkan juga anggaran sebesar 100 miliar menjadi dana idle kita untuk menjadi mitigasi. Andai kata kalau terjadi bencana. Nah, kalau melihat trennya memang tahun 2020 kemarin itu sampai dengan 2021 itu sudah menjadi puncak. Dan melihat ini kemarin, karena kita sudah masuk di PPKM level 2, COVID-nya kan sekarang sudah turun. Dan alhamdulillah kita sudah siapkan rencana strategis dan tahun depan kita siapkan saja dana idle 100 miliar. Nah, yang kedua, tahun depan karena kita berbicara tentang pemulihan ekonomi, tentu kita butuh langkah-langkah strategis bagaimana caranya mencapai goals itu. Nah, banyak nanti tahun depan kita buat kantung-kantung ekonomi, kegiatan-kegiatan baik pembangunan maupun program dan kegiatan yang sifatnya strategis ke dalam untuk pemulihan ekonomi. Salah satunya mungkin nanti kita buat banyak lorong wisata. Ada 5.000 lorong wisata yang tahun depan yang menjadi bagian daripada RPJMD yang tidak terpisahkan, itu kita lakukan. Sebagai contoh kemarin kita sudah launching di HUT Kota Makassar.
di jalan di Bomba Puang, bakso Yang itu kita sudah perlihatkan kemarin sebagai contohnya. Dan itu baru salah satu. Ada 1.000 untuk tahun 2022 nanti, ada 1.000 mulai dari UMKM yang kita siapkan untuk makanan, kemudian ada hortikultura, dan ada beberapa lain yang nanti akan menjadi percontohan untuk lorong wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa proyek-proyek strategis yang sifatnya belanja modal atau yang sifatnya membangun. Nah, salah satunya contohnya kita akan membangun yang namanya stadion. Ya, yang kedua, kita akan membangun sirkuit. Kemarin kita sudah sampaikan pada saat pertengahan tahun 2021 di bulan September kita menyampaikan itu. Yang ketiga, rehabilitasi total untuk Karebosi. Karebosi ini kita akan bongkar total. Pertama untuk lapangan Karebosi. Kita akan ganti secara keseluruhan mulai dari lapangan lapangan skateboard, kemudian lapangan bolanya itu kita akan perbaiki. Kemudian untuk Kandrerong itu kita akan perbaiki total seluruh tempat makanannya dan tempat kulinernya itu kita akan rehabilitasi total. Termasuk nanti kita akan menyiapkan lokasi kuliner baru di Jalan Nikel. Berarti akan lahir nih pusat kuliner baru di Kota Makassar. Itu semua tercover dalam program 2022. Di 2022 yang memang fokusnya adalah pemulihan ekonomi. Ya, sejalan dengan program dari pemerintah pusat. Begitu ya. Saya juga pernah mendengar nih Pak Dhani Pak Wali Kota ya sempat menyinggung soal inkubator bisnis untuk UMKM. Itu masuk juga di situ. Inkubator UMKM Center sebenarnya sudah kita laksanakan di perubahan ini. Di pertengahan bulan 9 kemarin kita sudah lakukan. Nah, ini akan menjadi program lanjutan sebenarnya 2022. Nah, kita akan membangun yang namanya pusat mall pelayanan publik di Makassar, bertempat di sebelah kantor Balai Kota di Taman Macan. Nah, di dalamnya akan ada beberapa pelayanan yang akan kita gabungkan dalam satu gedung. Nah, salah satunya tentu adalah inkubator UMKM Center. Nah, dari data Dinas Koperasi ada sekitar 15.000 UMKM yang terdata, itu kita akan rebranding dan kita akan perkenalkan menjadi brand untuk Kota Makassar. Kita akan masukkan di inkubator. Kita akan perbaiki dia punya packagingnya, brandnya, logonya itu kita akan perbaiki semua dan kita akan pasarkan di mall pelayanan publik. Baik. Semoga desain dari program-program ini ya seperti bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan bersama gitu ya. Tadi ada untuk COVID-19 juga sudah ada istilahnya mitigasinya, disimpan benar-benar nih 100 miliar dana idle-nya gitu ya untuk mitigasi. Biar bisa tentram dan damai hati kita untuk pemerintah Kota Makassar khususnya. Nah, itulah untuk program-program gambaran di tahun 2022 yang memang fokusnya adalah pemulihan ekonomi nasional. Tapi kalau kita melihat di tahun 2021 ini ada pun beberapa proyek-proyek dari pemerintah Kota Makassar pun yang sedikit mangkrak mungkin ya, kemudian juga akhirnya dialihkan anggarannya untuk masuk juga di anggaran pokok 2022. Salah satunya RS Batua ya. Nah, itu seperti apa kelanjutannya? Untuk proyek ada memang beberapa program dan kegiatan itu yang mungkin karena kondisi waktu dan kondisi cuaca itu kita tidak bisa lakukan. Tetapi kalau mungkin nanti Batua saya rasa kami sudah pernah jelaskan bahwa Batu itu tetap kita siapkan anggarannya di 2022. Hanya tentu kita akan menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari Polda Sulawesi Selatan, karena memang Batua ini sementara ada kasus di atasnya. Nanti mungkin setelah kasus ini berjalan atau selesai diperiksa oleh Polda, barulah kita akan meminta tim ahli untuk mengkaji apakah ini bisa layak digunakan atau tidak. Kita sudah menyiapkan anggaran kurang lebih 10 miliar untuk Batua saja. Ini juga sebagai bagian daripada mitigasi andai kata misalnya terjadi lagi lonjakan. Tentu kita butuh rumah sakit, karena Makassar itu cuma punya satu rumah sakit di bawah kita, cuma RSUD Dayak. Ini kita mesti siapkan rumah sakit tambahan. Nah, selain rumah sakit Batua, kita siapkan juga rumah sakit penyimpanan baru untuk penyelesaiannya sebesar 10 miliar juga. Mungkin ada proyek lain lagi kah atau? Ada beberapa yang memang terhambat di 2021 ini, seperti tadi itu yang saya sampaikan, sirkuit itu kemarin kita sudah siapkan anggaran, tetapi karena melihat kondisi cuaca kemudian yang tidak memungkinkan kita kerja, memang kita sudah siapkan dilaksanakan kembali 2022. Ada beberapa sirkuit, kemudian stadion itu
ada beberapa jalan juga, ruas jalan yang kita tidak laksanakan di 2021 ini, kita geser masuk 2022 sehingga tahun depan 2022 itu bisa dibangun dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, baik. Ada memang beberapa program selain karena COVID-19 menjadi penghambat, juga adalah cuaca yang kalau kita pun sekarang merasakan ya di akhir tahun ini menjadi puncak-puncak pasang seperti itu ya, yang kita memang harus ekstra waspada. Untuk salah satunya memang yang selalu menjadi kendala untuk Kota Makassar adalah banjir nih. Nah, gimana menjadi prioritas juga pasti ya di tahun 2022 seperti apa? Jadi tahun ini saja memang kita sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan banjir, baik mungkin dari Dinas PU kita sudah siapkan, kemudian ada beberapa anggaran di kecamatan dan di kelurahan. Tentunya harapannya tahun depan dengan anggaran yang lebih besar, untuk Dinas PU saja kita sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 1 triliun. Untuk penanganan banjir, jalanan, kemudian beberapa fasilitas pemerintahan yang kita akan siapkan di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan segera di awal tahun dan sampai dengan bulan 6 atau akhir semester 1 itu sudah kita bisa manfaatkan untuk 2022 nanti. Oke, selain banjir, ini macet juga nih yang banyak dicurhatin sama masyarakat Kota Makassar. Ada inovasi saya melihat dari pemerintah Kota Makassar, boleh dikasih tahu nih ke pemirsa Kopi Tumpah yang menyaksikan kita untuk antisipasi kemacetan di Kota Makassar. Jadi kemarin macet juga itu menjadi salah satu sorotan di pembahasan di DPR. Kemarin anggota Dewan yang terhormat meminta untuk kita menambah personil, tetapi melihat kondisi kemampuan keuangan daerah kita, mudah-mudahan kita laksanakan nanti di bulan Desember. Memang kondisinya jumlah pegawai yang ada di masing-masing SKPD itu sementara tidak sesuai dengan tupoksinya atau tidak sesuai dengan porsinya. Jadi memang kita sementara bulan Desember ini, mudah-mudahan tanggal 14 jadi, itu kita melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita akan menghitung beban kerja yang ada masing-masing SKPD. Setelah nanti kita lakukan evaluasi, kemudian kita melihat personilnya betul atau tidak dia dalam posisinya, barulah kita akan distribusi kembali non-PNS tersebut. Memang kondisinya sekarang kita butuh jumlah personil yang cukup banyak untuk Dinas Perhubungan. Sebagai analisanya kemarin kita butuh kurang lebih sekitar 300 orang untuk membantu memecah kemacetan yang ada di jalan-jalan protokol, utamanya mungkin di Jalan Urip, Jalan Petarani dan Jalan Hertasnim, karena ini menjadi pusat-pusat kemacetan dan banyak, biasanya di situ banyak Pak Oga, dan kita butuh kurang lebih sekitar 300 orang. 300 orang untuk penambahan personil di Dinas Perhubungan. Betul, ya. Begitu ya. Itu mudah-mudahan ini bisa terpecahkan setelah kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini di tanggal 14 Desember insya Allah kita lakukan untuk seluruh, ada kurang lebih 15.000 pegawai akan kita kita tes ulang. Kita tes ulang kompetensinya, cocok atau tidak di tempatnya sekarang atau tidak. Mungkin begitu. Oke, baik. Itu untuk penambahan kapasitas ataupun jumlah personil. Tapi kalau dari sisi inovasi lain, adakah juga yang kemudian dari 2021 memang sudah dihadirkan tapi digenjot perannya di tahun 2022 nanti? Tentunya tahun depan kita akan siapkan ATCS yang baru. Memang butuh kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena ada beberapa ruas jalan yang sifatnya itu bukan di bawah kewenangan pemerintah kota. Tapi Pemprov ya? Iya, Pemprov dan pusat. Ini kemarin kita sudah diskusi dengan Dinas Perhubungan dan kemarin teman-teman Dinas Perhubungan sudah mengusulkan supaya adanya sistem ATCS yang baru, mengintegrasikan 3 kabupaten kota ini, tiga pemerintah, jadi pemerintah kota, provinsi dan pusat. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa kita lakukan juga. Oke, baik. Nah, sejauh ini sebenarnya apa sih kalau Bang Helmi pribadi ya selama berada di Bapeda begitu ya, dan kemudian sekarang diberikan amanah menjadi pelaksana tugas Kepala Bapeda. Sejauh ini apa sih tantangannya atau kesulitannya? Gitu. Kalau sebelum ke Bapeda kan saya lebih banyak, saya lebih lama di keuangan. Kurang lebih ada 9 tahun di keuangan. Makanya soal keuangan paham banget nih. Jadi kalau kita bicara masalah keuangan dengan Bapeda sebenarnya hampir sama. Permasalahan kita itu ada di sumber daya kita. Makassar ini sebenarnya kota yang paling banyak kena masalah dengan pandemi. Karena kita sebenarnya kota jasa, begitu masuk pandemi banyak pendapatan kita yang hilang. Nah, tahun depan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Tahun depan kita menargetkan
PAD kita di angka 1,7 triliun, dan harapannya banyak event-event yang skala nasional kemudian skala internasional yang kita buat. Dan bahkan Dinas Pariwisata kemarin kita sudah menyampaikan melalui itu juga ada di dalam RPJMD kita, setiap 1 bulan akan ada 1 event nasional yang kita lakukan, dan sepanjang tahun 2022 nanti akan ada 3 forum internasional yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu gerakan yang bisa memutar ekonomi di masyarakat. Ini mudah-mudahan yang bisa menjadi, karena kalau tidak ya apalagi yang bisa menolong kita, karena Makassar ini salah satu kota jasa. Nah, tentu hambatannya karena kita ini kota sudah boleh dibilang kota besar, hambatannya karena kita banyak diversifikasi di dalamnya, banyak pasti ada gesekan-gesekan, baik mungkin dalam SKPD, pemerintah kota maupun pemerintah kota dengan masyarakat. Oke, baik. Untuk mengembalikan fungsi Kota Makassar ya yang sempat terhenti karena COVID-19, kita tidak bisa mendapatkan income yang PAD-PAD dari sektor pariwisata dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara soal pendapatan ya PAD kan kita punya banyak perumda gitu kan ya. Iya. Seperti kita apa? Apakah peran mereka tidak maksimal gitu atau seperti apa untuk menggenjot itu bisa tercapai target kita? Salah satu inovasi yang kita lakukan juga tahun depan itu adalah kita akan mengevaluasi perumda tentunya, karena melihat potensi dengan realisasi PAD yang mereka berikan atau kesetorkan ke kas daerah itu sangat jauh jomplang. Tahun depan kita akan membuat satu perumda baru yang namanya Makassar Corporate. Mudah-mudahan dengan adanya Makassar Corporate ini bisa memberikan potensi baru, karena Makassar Corporate ini kita akan buat seperti holding company, di mana holding company-nya akan ada beberapa anak-anak perusahaan yang membinanya. Nah, mungkin memang ada beberapa perumda yang akan kita lebur, seperti mungkin contohnya RPH, itu sudah tidak sangat potensial, kemudian ada PD parkir dan PD pasar, serta PD terminal, ini kita akan evaluasi dan kaji kembali. Kalau memang memungkinkan, ini akan berada di bawah Makassar Incorporate nantinya. Oke, jadi konsepnya akan jauh lebih profesional pastinya satu holding dan biar bisa lebih terkontrol. Mungkin ya dividennya bisa banyak nih yang masuk ke pemerintah Kota Makassar. Amin. Nah, apa nih harapannya ke depan? Ya, harapannya pasti tahun depan suasananya semakin kondusif, COVID sudah semakin terkendali dan sudah menjadi endemi, tidak menjadi pandemi seperti saat ini. Tentunya masyarakat dengan COVID sudah semakin terkontrol, masyarakat bisa semakin bergerak bebas dan ekonomi kita semakin terputar. Nah, kalau masyarakat sudah semakin bebas dan ekonomi kita semakin menggeliat, tentunya akan banyak acara-acara atau orang-orang luar yang melakukan acara di sini, karena memang Kota Makassar ini salah satu kota yang mengandalkan MICE, meeting, exhibition dan convention, mungkin begitu. Oke, semoga harapan itu bisa tercapai bersama. Kita udah dapat gambaran bahwa di tahun 2022 nanti arah pembangunan kita memang lebih jauh dan akan lebih banyak porsinya ke pemulihan ekonomi gitu ya. Seperti halnya harapan dari pemerintah pusat juga, kalau misalnya kesehatan kita bisa pulih ya dengan COVID-19, ekonomi kita juga bisa bangkit dan kita bisa kembali menjadi kota yang selalu digaung-gaungkan sebagai kota dunia. Gitu terakhir nih, sebelum kita say goodbye untuk para pemirsa Kopi Tumpah hari ini, memaknai kata Makassar Kota Dunia apa sih dari personal seorang Helmi Budiman? Jadi Makassar Kota Dunia itu salah satu, Makassar mempunyai visi yang ke depan menjadi kota yang besar, menjadi kota yang berstandarkan internasional dan menjadi salah satu barometer internasional. Itu harapannya pasti. Oke, baik. Lagi-lagi kita aminkan bersama, semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Terima kasih banyak Bang Helmi untuk waktunya hari ini bisa ngobrol di Kopi Tumpah. Semoga juga pemirsa Kopi Tumpah bisa mendapatkan insight baru dan juga manfaat dari obrolan kita. Tercerahkan begitu ya, dan harapan untuk tahun 2022 lebih baik lagi bisa kita dapatkan bersama. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat terus dan juga untuk Anda. Kita akan ketemu lagi di Kopi Tumpah episode selanjutnya. Saya Rifa Majid pamit, salam sehat.